Oke teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Bar Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gue akan spill nih komen dari teman-teman ya di video shorts gue sih. Jadi kayak ada yang tersinggung gitu ya, kayak ada yang nggak terima aja gue bikin konten yang kesannya tuh ngebela seorang cowok lah ya, seorang suami. Sebenarnya nggak gitu sih, kalau gue mah bikin konten ya rasional aja gitu kan. Jadi kita berusaha untuk memiliki pemikiran-pemikiran serasional mungkin gitu kan. Ada sebab akibatnya. Terus kita harus selalu bisa sadar diri, introspeksi diri gitu, kembali lagi ke diri kita pribadi gitu kan. Nggak lagi menyalahkan siapa yang benar, nggak lagi menyalahkan siapa yang salah ya kan. Nggak lagi selektif nunjuk siapa yang salah siapa yang benar, kagak sih sebenarnya. Gua lebih ke rasionalitas dalam pemahaman untuk menanggapi sebuah persoalan gitu kan. Iya ya toh. Jadi komennya tuh kayak gini nih. Bentar, gua mau spill ya. Harus sabar, harus siap disepelein, terima kekurangan istri dan lain-lain, seolah-olah yang banyak kurang istrinya doang. Padahal sekarang kasusnya banyak suami yang nggak bener, justru istri yang biasanya sabar dan bertahan walaupun pahit, walaupun harus nguras emosi, yang suka kena marah istri pasti ada sebabnya. Jangan lupakan juga ya buat harus jadi suami yang baik dan soleh dulu. Jadi kayak gini, entah posisi suami entah posisi istri, ketika awal nikah pasti semuanya baik-baik saja, ya nggak sih? Ya nggak sih? Awal nikah pasti semuanya baik-baik saja, diperlakukan secara baik, memperlakukan secara baik, ya kan? Terus pernikahan berjalan 1 tahun ya kan, 1 tahun lebih, lama kelamaan kebaikan itu menurun. Lama kelamaan ada yang merasa disepelein, merasa nyepelein, tapi nggak merasa ada yang merasa disepelein, tapi yang nyepelein nggak merasakan bahwa niatnya itu nggak menyepelekan, nggak disadari gitu. Jadi satu hubungan rumah tangga kalau toh merasa bahwa suami kok jadi berubah, jadi sering marah-marah, ya si istri harus introspeksi diri terlebih dahulu. Maksud gua kayak gitu loh. Kan suami nggak dari awal kan, suami itu nggak dari awal buat nyepelein kan, iya nggak toh? Kecuali suami laki-laki dari awal nikah udah nyepelein, kan beda lagi toh. Kalau dari awal baik-baik saja tapi ketika di tengah jalan berubah, pasti ada sesuatu, ada sebab akibatnya. Nah, sebagai istri itu harus koreksi diri terlebih dahulu gitu. Maksudnya bukan lagi menyalahkan gitu. Kita nggak usah cari mana yang salah mana yang benar. Kita berusaha untuk memiliki pemikiran yang serasional mungkin gitu. Kok suami gua jadi berubah? Gua sebagai istri ngelakuin kesalahan apa ya? Kan kayak gitu. Harus flashback, dipikir dulu, apa gua terlalu kasar ucapannya? Kadang kesannya nggak terlalu menghargai. Apa kata demi kata gua kayak terlalu nyepelein buat suami sehingga suami merasa disepelein, sehingga suami menjadi bosen sama gua? Atau emang suaminya yang buruk? Tapi kalau suami buruk, kenapa awal pernikahan gak buruk? Kan kayak gitu.
harus ada komunikasi ketika salah satu di antara suami ataupun istri merasa kayak ada yang berbeda. Ya udah dibicarain, kok kayak gini sih sekarang, kok berubah sih, nggak kayak dulu, kenapa, apa yang membuat kamu berubah, kamu bosen, kan kayak gitu. Harus ada komunikasi dan harus selalu berusaha untuk mencarikan solusi ketika ada perbedaan, ada perubahan yang membuat hati kita itu kurang tenang, kurang bahagia gitu loh. Ya ketika ada perbedaan, ada perubahan yang membuat diri kita itu nggak nyaman, nggak tenang, jangan merasa diri sendiri paling benar. Jangan nyalahin suami ataupun istri, jangan menyalahkan orang lain kok. Kalau toh rumah tangga kalian lagi nggak baik-baik aja, ya jangan saling menyalahkan dan cari pembenaran tuh, enggak, jangan. Apalagi dari validasi dari orang lain, ngomong sana ngomong sini, ya toh, itu sih yang paling bahaya. Kalau toh ada suatu hal yang membuat nggak nyaman, buat nggak tenang, ya udah sih bicarain, tanyain harus gimana, cari solusi, bukan cari yang salah dan benar. Kalau toh ada masalah, ujung-ujungnya cari yang benar dan cari yang salah, nggak akan pernah mendapatkan solusi, malah justru menimbulkan masalah baru. Iya toh? Menyelesaikan masalah itu tanpa harus mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita itu butuh solusi, bukan butuh tuduhan siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Kalau toh ada suatu hal yang membuat diri kita nggak nyaman, merasa pasangan kita kok berubah, nggak seperti biasanya, ya udah ditanyain secara baik-baik apa penyebabnya. Takutnya kan nanti salah duga, salah sangka, ada miskomunikasi. Di situ yang paling bahaya, ketika kita saling ngejudge aja tanpa ada komunikasi yang lebih gitu. Makanya kan suami istri itu harus selalu komunikatif, kolaboratif, dan solutif. Iya toh? Jadi ada sesuatu hal yang ngeganjal, ya udah sih terbuka, bicarain baik-baik. Dan kalau toh nggak mau dengerin, nggak mau bicara dengan baik-baik, ya udah, mau gimana lagi, yang penting kita mau udah usaha, ya kan. Kalau toh nggak ditanggepin secara positif, ya mau gimana lagi, ya kan. Biar alam yang merubahnya, kayak gitu aja. Yang penting kita mah berusaha, ikhtiar, ya toh, cari solusi, berunding, ya toh, ada dialektikanya, komunikatif. Dan kalau toh ternyata udah nggak mau dengerin, nggak mau dinasehatin, nggak ada niat buat memperbaikin, ya udah, biar alam yang ngerubah. Ya toh, udah kelar. Kalau udah alam yang ngerubah sikap seseorang, tuh udah nggak bisa terhindarkan. Maka dari itu, ketika ada perbedaan demi perbedaan sekecil apapun, jangan cari pembenaran, jangan mudah untuk menyalahkan. Kita runding, kita berdialog, cari solusi gimana baiknya, tanpa harus menuduh siapa yang salah dan siapa yang benar. Rumah tangga itu sebenarnya mudah, yang rumit itu sikap kalian. Jadi segala sesuatunya kita harus selalu bersyukur, harus selalu mengutamakan kebutuhan daripada keinginan.
Dan hidup itu nggak harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Hidup itu cukup kita menyadari atas kesalahan kita dan kita benah diri untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kebenaran dan kesalahan hanya Tuhan yang tahu. Kita sebagai manusia nggak bisa ngejudge orang tuh, lu salah, lu bener. Iya kan? Bener menurut lu belum tentu benar menurut Tuhan, ya kan? Kayak gitu aja. Jadi ketika ada masalah, jangan cari yang salah mana yang benar, tapi cari solusi. Ketika ada solusi ya, masalah akan terselesaikan dan gak akan pernah terulang kembali. Kebahagiaan seseorang ialah menghargai penderitaan dan pingin merubah penderitaan menjadi sebuah kebahagiaan. Terima kasih, cukup sekian dari saya, Barat Muji Pangestu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman di luar sana. Pantengin terus channel Bach Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.